Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Berapa bulan ini kita disuguhin oleh peristiwa politik atau proses pilkada yang banyak menyedot pikiran bangsa ini, banyak menyedot kepedulian mereka untuk tahu bagaimana proses pilkada akan berlangsung. Kita melihat bagaimana riuh rendahnya dan bagaimana intensi publik untuk menyaksikan peristiwa yang tentu saja bermakna, tentu saja memiliki harapan-harapan bagi rakyat kecil. Walaupun pada saat yang sama ada skeptik yang luar biasa dari bangsa ini, dari rakyat, melihat perilaku, kelakuan, tingkah dari para pelaku politik yang orientasinya hanya, sekali lagi saya garis bawahi, hanya kekuasaan, bukan kemaslahatan umum. Walaupun kadang-kala hiasan kata, kampanye, seringkali in the name of people, atas nama rakyat, atas nama bangsa, atas nama kepentingan mereka. Politik yang sekarang akan berlangsung melalui salah satu pilar demokrasinya, yaitu pemilihan para calon kepala daerah dari tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten dan kota. Kita lihat bagaimana politik yang mungkin bisa kita definisikan sebagai art of negotiation, art of winning, bahkan art mengelabui. Ya. Karena sesungguhnya bagi sebagian atau mungkin banyak orang, berpolitik pada ujungnya adalah pada kekuasaan. Dan kekuasaan tentu saja sering dikatakan power tend to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan yang kecenderungannya adalah kecenderungan korup, kecenderungan destroying, kecenderungannya destruktif. Karena para penguasa biasanya, dan tentu saja ini para politikus, biasanya ingin mengabadikan, melestarikan kekuasaannya in any means, dengan berbagai cara, berbagai sarana, bahkan dalam batas-batas yang melampaui kewajaran dan melampaui kewarasan. Sebagai art of negotiation, art bagaimana, seni bagaimana bernegosiasi, ini sebuah keniscayaan bagi seorang politisi. Dia harus mampu melakukan komunikasi, interaksi, lobby, dan semacamnya, sehingga kemudian tujuan-tujuan politiknya bisa tercapai. Tapi jangan lupa pula, ada orang mengatakan bahwa politik is art of killing. Bagaimana cara merontokkan lawan, bagaimana cara
menewaskan lawan dalam sebuah pertarungan yang seharusnya berjalan dengan tertib, dengan baik, dengan kompetitif, tetapi seringkali para politisi yang bisa saja kehilangan akal warasnya atau kewarasannya melakukan tindakan di luar kewajaran, di luar kewarasan. Kadangkala seorang politisi yang tidak bermoral bahagia apabila lawan-lawan politiknya mengalami cedera, berbagai cedera. Cedera moral, cedera finansial, cedera akhlak, cedera adab, dan seterusnya. Demi kepuasan ambisinya bahwa dia akan menjadi seorang penguasa, seorang yang memiliki posisi, seorang yang dihormati, walaupun sebenarnya bisa saja dia tidak terhormat. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat berbahagia, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Politik adiluhung, saya sebut high politik, memerlukan seseorang yang memiliki kecerdasan, bukan hanya kecerdasan untuk negotiate, tapi dia memiliki kecerdasan rohani yang balancing antara kepentingan manusiawinya atau kepentingan duniawinya dengan kepentingan akhiratnya. Bagi seorang penguasa atau yang mau berkuasa, perlu kiranya membaca sebuah buku yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala yang judulnya adalah Nasihatul Muluk. Ya, nasihat untuk At-Tibr Al-Masbuk fi Nasihatul Muluk. Nasihat untuk para raja. Di mana pada saat Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala hidup, kekuasaan telah banyak mengalami penyimpangan dan mengalami penyesatan dalam perjalanannya. Mereka yang ingin memiliki jalur yang tepat, jalur yang baik dalam berkuasa, akan sangat bermanfaat bila membaca buku Nasihatul Muluk, nasihat untuk para raja, para penguasa tentu saja, agar dia tidak melaju terlalu kencang di jalur yang sebenarnya memerlukan rem-rem dalam berkuasa. Politik bisa saja tidak menjadi barang jada dan haram apabila para pemegang kekuasaan, pemegang powernya tidak abuse of power, tetapi menjadikan power itu sebagai empowerment, pemberdayaan bangsa dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.